Kali ini kita akan menyaksikan alur cerita film Braveheart. Film ini bercerita tentang William Wallace, pahlawan yang keberaniannya menginspirasi rakyat Skotlandia untuk merdeka. William Wallace diperankan oleh Mel Gibson yang sekaligus menjadi sutradara dalam film yang mendapat banyak penghargaan ini. Dimulai pada tahun 1280 Masehi, Raja Inggris bernama Edward Longshank telah mengambil tahta Raja Skotlandia yang tidak mempunyai keturunan. Para bangsawan Skotlandia melawan untuk memperebutkan tahta tersebut. Maka Edward Longshank mengundang mereka untuk berunding, tanpa senjata dan hanya boleh membawa satu pesuruh. Di sebuah desa kecil, hidup seorang petani bernama Malcolm Wallace. Ia memiliki dua putra bernama John dan William Wallace. Malcolm dan anak sulungnya hendak ke rumah temannya MacAndrew. Sampai di rumah MacAndrew, tak ada satu orang pun yang terlihat. Saat Malcolm mengecek ke dalam, ternyata Inggris telah menggantung semua orang yang diundang dalam perundingan tersebut. William kecil ikut menyaksikan hal mengerikan tersebut. It's all right. Easy lad. Malamnya, Malcolm mengajak para petani untuk melakukan pembalasan. Namun hanya segelintir orang yang berani mengikutinya. Esok paginya, Malcolm dan John berangkat meninggalkan William untuk berjuang. Sementara William bermain dengan temannya Hamish. Namun hingga malam hari, ayahnya tak juga pulang. Esok paginya, rombongan pejuang kembali, namun William tak melihat kakak dan ayahnya. William mulai khawatir. Ternyata ayah dan kakaknya tewas terbunuh. Jasad mereka dimakamkan bersebelahan. Kini William kecil hanya seorang diri. Selesai pemakaman, ada seorang gadis kecil menghibur William dengan setangkai bunga. Tidak lama datang paman William yang merupakan seorang pejuang bernama Argyle. I'm your uncle, Argyle. You have the look of your mother. Malamnya penduduk menghormati mendiang dengan meniup bagpipe, alat musik tiup khas Skotlandia. Playing outlawed tunes on outlawed pipe. Learn to use this. Semenjak itu, William kecil hidup bersama pamannya. Hari berganti, tahun berlalu. Raja Edward menikahkan putra sulungnya dengan Isabella, putri Raja Prancis. Namun tampaknya putra Edward lebih menyukai laki-laki. Setelah itu mereka rapat untuk menentukan hukum di Skotlandia. Namun pangeran tidak hadir dan diwakili oleh Isabella, istrinya. Dalam rapat itu, Edward berencana memberikan hak prima nocte pada bangsawan Inggris di Skotlandia. Then prima nocte. Setiap rakyat biasa menikah, bangsawan setempat mendapat hak untuk meniduri pengantin wanita pada malam pertama. Sementara di Edinburgh, Skotlandia, para bangsawan Skotlandia berkumpul untuk membahas kebijakan Edward. Salah satunya adalah Robert Earl of Bruce ke-17 yang merupakan saingan utama tahta Skotlandia. Di sisi lain terlihat seorang pria sedang berkuda dengan background pegunungan Skotlandia yang megah. Pria itu adalah William Wallace. Setelah sekian lama hidup bersama sang paman, William Wallace kembali ke desanya. William mengunjungi pesta pernikahan di desa tersebut. Tampak seorang wanita memperhatikannya. Sepertinya mereka sudah saling mengenal. Namun tiba-tiba, William dijegal seorang pria bertubuh besar.
Pria tersebut menantangnya untuk menguji kedewasaan dengan melempar batu. William dikalahkan dengan mudah. Lantas, William meledeknya bahwa lemparan tersebut tak akan bisa melukai orang. Pria itu tersinggung, namun William bersedia membuktikannya. William membalas lemparan tersebut dan pria itu pingsan. Kini skor 1-1. Pria tersebut adalah Hamish, teman William sejak kecil. William kembali menuju wanita tersebut. Tiba-tiba, bangsawan Inggris datang dengan pasukannya. Ia menuntut Prima Nocte dan hendak membawa mempelai wanita. Para penduduk melawan, namun mempelai wanita bersedia dibawa. Ia mengorbankan dirinya agar suaminya tak dibunuh. Dua kali dihalangi, kini William langsung ke rumah wanita yang ia lihat tadi. Sang ibu melarang karena cuaca sedang hujan. Namun wanita tersebut lantas menaiki kuda bersama William. Dalam perjalanan, hujan berhenti. Mereka melintasi sungai dan menuju bukit. Wanita itu bernama Muron, gadis kecil yang memberi bunga pada William saat di pemakaman. William menceritakan pengalamannya saat mengikuti pamannya ke Roma. Muron bertanya seperti apakah Roma itu. William menjawab dalam bahasa Prancis. Rien qui approchait d'Abré. Malamnya William mengantar Muron kembali ke rumah. Ia memberikan Muron sebuah kain. Ternyata di dalamnya ada bunga yang diberikan Muron puluhan tahun yang lalu. Seiring waktu mereka semakin sering bertemu. Hingga William melamar Muron di sebuah hutan. Maria. Is that a yes? Yes. Mereka sepakat untuk menikah secara sembunyi untuk menghindari Prima Nocte. William dan Muron menikah pada malam hari di sebuah hutan. You and no other. You and no other forever. Pada suatu pagi, Muron berbelanja sekeranjang sayur di sebuah pasar. Diam-diam, William mengikutinya. Mereka berjanjian untuk pergi pada malam harinya. Namun saat hendak pulang ke rumah, Muron diganggu oleh prajurit Inggris. Ternyata prajurit Inggris berencana memperkosa Muron. Untung saja, William datang menolongnya. William menyuruh Muron kabur ke dalam hutan dengan kudanya. Meet me at the grove. Right. Ia melawan para prajurit Inggris, sementara Muron dipukul dan jatuh. William menyamar sebagai prajurit Inggris dan mencari Muron di hutan. Di sisi lain, Muron diikat untuk dieksekusi. Leher Muron disayat dan mati. Tidak lama, William datang dengan menunggang kuda dan wajah tanpa ekspresi. Ia mengangkat tangannya tanda menyerah. Namun saat hendak ditangkap, aksi William membangkitkan perlawanan para penduduk. William membawa bangsawan itu ke tiang eksekusi dan membalasnya. Di pemakaman Muron,
Ayah dan ibunya baru mengetahui bahwa William dan Muron telah menjadi suami istri. William meminta restu pada ayah Muron. Kabar perlawanan mereka kepada Inggris tersiar di Skotlandia, hingga klan tetangga mendatangi mereka untuk bergabung. Esoknya mereka mendatangi benteng bangsawan Inggris dengan menyamar. You remember me? I'm here to claim the right of a husband! Mereka membunuh bangsawan Inggris namun melepaskan para prajuritnya dan membakar benteng tersebut. Burn it. Kabar ini sampai di telinga Edward Longshanks. Ia segera menyuruh putranya untuk menangkap William Wallace hidup atau mati. Away from me! Marie-Anne Nicholas. Huh? Tentara Inggris pun berdatangan mencari William, namun mereka semua dihabisi William dan para pejuang Skotlandia. Setelah itu, William Wallace dan para pejuang meninggalkan desa dan hidup di hutan. Di sisi lain, asisten bercerita bahwa William Wallace berjuang demi mendiang kekasihnya Muron. Hal itu malah membuat Isabella kagum kepada William Wallace. William sendiri sedang mempersiapkan cara menghadapi pasukan berkuda Inggris yang belum terkalahkan dalam 2 abad terakhir. Tidak lama datang 2 relawan dari Irlandia, Vaudreuil dan Stephen. Stephen sangat berbeda dan sangat cuek, datang dengan tertawa dan memakan masakan pejuang tanpa izin. Stephen mengaku bahwa Irlandia adalah pulau miliknya. You're a madman. 2 orang mata-mata mengabarkan bahwa Inggris sedang menuju Stirling dengan pasukan lengkap. Are you ready for a war? Namun ribuan Highlander telah bersiap menyambutnya. Highlander adalah sebutan untuk orang yang tinggal di Highland, Skotlandia. Tidak lama terdengar gemuruh dari kejauhan. Pasukan Inggris telah sampai di Stirling. Jumlah dan perlengkapan pasukan Inggris membuat ragu para prajurit Skotlandia. These bastards! Let's go home! Namun tidak lama pasukan William sampai di arena. Orang-orang Skotlandia telah mendengar kehebatan William Wallace. Hal itu menutupi keraguan mereka untuk berperang. The Almighty says this must be a fashionable. I am William Wallace, a whole army of my countrymen, and 3 men you are. They'll never take our freedom! Lalu Inggris mengajak negosiasi Mornay, Lachlan, dan Craig mewakili Skotlandia dari pihak bangsawan. Tidak lama William datang dan menyuruh Inggris untuk pulang sambil berhenti meminta maaf di tiap rumah orang Skotlandia. Setelahnya William membagi tugas pada bangsawan untuk berpura-pura mundur bersama pasukannya, lalu menyergap saat pertempuran berlangsung. Inggris memulai dengan pemanah. Serangan kedua, mereka mengerahkan kekuatan inti mereka yaitu pasukan berkuda. William memberi aba-aba untuk menahan serangan hingga waktu yang tepat. Setelah itu, mereka sama-sama melakukan serangan penuh.
pertempuran berlangsung, pasukan bangsawan Skotlandia datang untuk menyergap. Akhirnya, Inggris kalah dalam pertempuran tersebut. Setelah kemenangan itu, William Wallace dinobatkan sebagai kesatria dan pelindung Skotlandia. No, but his weight with the Commonwealth could unbalance everything. Sir William. William mulai didekati para bangsawan. Saat para bangsawan berdebat tentang tahta kerajaan, William meninggalkan mereka. William berencana untuk menginvasi Inggris. Tidak lama Robert the Bruce menghampirinya dan mengatakan pentingnya bangsawan untuk Skotlandia. Namun menurut William, rakyat tidak butuh bangsawan. Yang mereka butuhkan adalah pemberani untuk mengalahkan penjajah. Para pasukan William memulai dengan mendatangi kota York, kota yang dipimpin oleh keponakan Raja Inggris. Mereka memulai dengan mendobrak gerbang pada malam hari. Sempat mendapat hambatan kecil, akhirnya William dan pasukannya berhasil menaklukkan kota tersebut. William mengirim surat propaganda dan keranjang berisi kepala keponakan Edward. Tidak lama penasihat pangeran memberi saran untuk menghentikan William. Lalu Edward melemparnya keluar kastil dan mati. Edward berencana menawarkan gencatan senjata dan menyuap William. William menyadari ada orang berjubah yang mengintainya. Ternyata orang tersebut adalah Muron. Good evening. Yes, you are. I don't want to wake. But you must wait now. Lalu William dibangunkan untuk menemui utusan Raja Inggris. Ternyata Raja Inggris mengirim menantunya untuk bernegosiasi. William menceritakan kekejaman yang dilakukan oleh Raja Inggris dengan dalih gencatan senjata. Isabella menyuapnya dengan harta dan tanah, namun William menolaknya. William menasihati Isabella untuk membuka mata atas kekejaman mertuanya yang menyengsarakan rakyat Skotlandia. Lantas Isabella pergi dengan meninggalkan harta untuk menyuap sebagai hadiah. Ternyata di istananya Edward sedang mengatur strategi untuk mengepung pasukan William. Isabella membocorkan strategi tersebut dengan mengirim surat kepada William. My army is marched for more days than I can remember. William segera mengajak para bangsawan untuk bergabung melawan Inggris. Namun mereka berpikir takkan ada peluang untuk menang dalam pertempuran tersebut. William beranggapan mereka akan menang bila rakyat dan bangsawan bersatu. Lalu William dan Robert the Bruce berpegangan tanda sepakat. Saat fajar di Falkirk, pasukan William mempersiapkan bahan bakar untuk menjebak Inggris. Siangnya mereka bersiap dengan senjata masing-masing. Tampak pasukan Mornay dan Lachlan hadir dalam barisan tersebut, kecuali Robert the Bruce. Edward datang langsung dan memimpin pasukan Inggris. Edward melepaskan pasukan kavaleri yang terdiri dari orang Irlandia pada barisan depan. Dua pasukan itu saling berjalan mendekati. Semakin mendekat, mereka sama-sama berlari. Namun, setelah sangat dekat, kedua pasukan itu malah berjabat tangan. Ternyata Stephen sudah memberi arahan pada pasukan Irlandia. Akhirnya mereka bergabung untuk melawan Inggris. William mengibarkan bendera pada Mornay dan Lachlan, tetapi mereka malah meninggalkan William. Ternyata kedua bangsawan tersebut telah disuap oleh Edward. Lantas Edward Longseng melepaskan pemanah.
meski para prajuritnya masih bertarung di tengah medan pertempuran. Send in our reinforcements. Melihat Edward kabur, William mengejarnya meski dadanya terkena panah. Namun William dihadang oleh satu pasukan berkuda yang memakai topeng. Duel pun terjadi. William terjatuh. William sangat terkejut ketika melihat musuhnya tersebut adalah Robert the Bruce, bangsawan yang telah sepakat untuk berjuang bersamanya. Tidak lama Stephen datang dan menyelamatkan William. Di tempat persembunyian, ayah Hamis sekarat setelah pertempuran itu. Ia pun meninggal. Let me be. To see you become the man you are. Selang beberapa minggu kemudian, Mornay memimpikan William mendatanginya. Ternyata William benar-benar datang menemuinya untuk membalas pengkhianatan. Namun dia dikepung dan terpaksa melompat ke sungai. Para bangsawan sedang makan sambil berbincang tentang kematian Mornay. Tiba-tiba, mayat Lachlan jatuh ke atas meja makan mereka. Sejak saat itu, nama William Wallace menyebar penjuru Skotlandia sebagai kesatria dari rakyat biasa yang sangat berani memperjuangkan kemerdekaan. William Wallace killed 50 men. Hal ini semakin membuat Edward Longshank murka. Ia mengirim prajurit terbaiknya bersama Isabella untuk menjebak William. Namun William sudah mengetahui siasat Edward dan akhirnya ia menghabisi pasukan terbaik itu dengan mudah. He's given up his sword. Malamnya William menemui Isabella di sebuah rumah terpencil dan akhirnya William menginap bersama putri Prancis tersebut. There will be a new shipment of supplies coming north next month. Beberapa bulan setelahnya, Edward Longshank sakit dan tidak bisa bicara. Di sisi lain, menantunya tengah mengandung anak hasil hubungan gelapnya bersama William Wallace. Sementara seorang bangsawan datang mengundang William Wallace untuk menemui Robert the Bruce di Edinburgh. Ia berjanji untuk berjuang bersama William. Hamis sudah memperingatkan William bahwa ini adalah sebuah jebakan. Namun mengingat Robert the Bruce tidak membunuhnya saat diparkir, William mempercayai hal tersebut. Shall I come with you? William berangkat menuju Edinburgh seorang diri. Setelah melewati gerbang Edinburgh, pelayan mengambil kudanya lalu William ditangkap. Ia dibawa ke istana Smithfield, London. William didakwa telah berkhianat pada raja. Then on the morrow you shall receive From the king that The king nobody. will be dead in a month and his son is a weakling. Isabella menemui William di penjara. Ia memberi obat bius untuk mengurangi rasa sakit yang akan dihadapi William. William berpura-pura meminumnya untuk menghormati Isabella. Setelah Isabella pergi, William membuangnya. Isabella mendatangi Edward dan memintanya untuk mengampuni William Wallace. Saat itu, Edward sakit, ia tak bisa bergerak maupun bicara. Lalu Isabella meminta suaminya untuk mengampuni William, namun suaminya menolak. Lantas Isabella berbisik pada Edward.
Di panggung penyiksaan, dengan disaksikan banyak orang, William diminta untuk memohon ampun kepada raja. William mengabaikan itu tanpa sepatah kata pun. Lalu, William digantung. Rope! William tetap tutup mulut dan malah berdiri. Penyiksaan kedua dimulai. Tangan dan kakinya ditarik dengan kuda, hingga tali tersebut lurus sejajar dengan tubuhnya. Namun, William tetap diam. Enough! William dibaringkan untuk dikebiri dan dikeluarkan isi perutnya. Orang-orang yang menyaksikannya tidak tega dan memintakan pengampunan untuk William. Hamish dan Stephen turut menyaksikan penyiksaan tersebut. Hakim menjeda siksaan. Ia mengira William akan meminta ampun. Namun hal ini yang William katakan. Selanjutnya pemenggalan. Sebelum dipenggal, William melihat muron di kerumunan orang. Setelah dipenggal, kepalanya diawetkan, ditancapkan di ujung tombak, lalu dipajang di jembatan London. Tubuhnya disebar ke 4 kota, Newcastle, Berwick, Stirling, dan Perth. Setelah itu, Robert the Bruce naik tahta sebagai Raja Skotlandia. Robert the Bruce memimpin rakyat Skotlandia untuk melawan Inggris. Namun Hamish melemparkan pedang William Wallace ke tengah-tengah arena, dan rakyat Skotlandia menggaungkan nama William Wallace sebelum berperang. Of Scotland, starving and outnumbered. Raganya mungkin telah mati, namun semangatnya tetap hidup dan memimpin peperangan. Setelah kematiannya, sebuah plakat diresmikan pada 8 April 1956. Berdiri di dinding rumah sakit Saint Bartholomew, dekat lokasi eksekusi William Wallace di Smithfield. Plakat tersebut bertuliskan kalimat dalam bahasa Latin dan Gaelic. Dalam bahasa Latin tertulis, "Sejujurnya, kebebasan adalah yang terbaik. Anak-anak jangan pernah hidup seperti budak." Dan dalam bahasa Gaelic tertulis, "Kematian dan kemenangan. Teriakan perang Skotlandia kuno." Dan cerita ini pun selesai. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Selalu semangat kawan dan wassalam.